teman-teman, jadi beberapa hari lalu aku sempat post instastory foto selfieku yang bilang kalau bekas jerawatku udah mulai pudar. Dan ternyata ada beberapa di antara kalian yang tanya aku pakai skincare apa dan gimana cara aku buat pudarin bekas jerawat. Nah jadi hari ini aku bakal share ke kalian apa aja skincare rutinku dan gimana caranya aku pudarin bekas jerawat. Oh iya teman-teman, jadi ini adalah kondisi kulit aku bare face, artinya ini nggak pakai makeup apapun, aku nggak pakai pelembab, aku nggak pakai foundation, nggak pakai apa segala macam, aku cuma pakai soft lens dan aku cuma pakai lipstick biar nggak pucat di kamera. Jadi ini adalah kondisi kulit mukaku tanpa makeup sama sekali. Pakai ding lipstick, maksudnya nggak yang di wajah tuh nggak ada sama sekali makeup. Jadi ini kondisi bekas jerawatku yang sekarang. Jadi yang pertama aku bakal cerita ke kalian gimana sih ceritanya awal aku punya jerawat sampai aku punya bekas yang sampai sekarang susah banget hilangnya. Nah, jadi tipe kulitku adalah tipe kulit kering yang tipe kulitku adalah tipe kulit yang normal cenderung ke kering. Jadi selama tinggal di Pacitan, aku tuh nggak pernah ngerasa ada masalah sama wajahku. Aku tuh jarang banget jerawatan. Paling kalau jerawatan tuh cuma 1 atau 2 aja di jidat atau di pipi, itu pas mau mens itu aja. Dan itu pun nggak lama, paling cuma 2 atau 3 hari kasih obat jerawat, udah dia langsung kempes, kayak langsung nggak ada bekas sama sekali. Nah, dulu pertama kali aku pakai krim itu di awal aku kuliah tahun 2014. Jadi mamaku pernah beliin aku krim. Itu warnanya pink, kita dapat 3 item, satu paketnya 150.000 pas itu, masih kejangkau banget sih. Kita dapat facial wash, krim malam sama krim siang. Aku pakai itu hampir 3 tahun, 2,5 tahunan lah. Dan bagusnya si krim itu karena dia itu bikin kulit kita cerah, tapi nggak yang cerah alay, nggak yang kayak cerah terus ngikis kulit jadi putih, nggak yang kayak gitu. Dan dia itu awet banget, nggak ngerti itu bisa tahan 2-3 bulan. Padahal aku anaknya yang sering banget main, tiap kali main pasti harus pakai si krim siangnya, dan krim malamnya aku nggak pernah skip pakai. Tapi dia awet banget coy, nggak ngerti. Dan setelah aku berhenti pakai krim itu, nggak bikin kulitku jadi kusam atau jadi jerawatan, jadi tetap baik-baik aja, tetap kayak biasa aja. Dan aku suka pol sama si krim itu. Sayangnya si krim ini tuh nggak mudah dicari, dia susah didapetinnya, dan aku kayak takut nanti kalau udah jangan-jangan krim ini bikin ketergantungan, dan nanti kalau udah ketergantungan terus dia dicari susah, terus kulitku nanti jadi rusak atau gimana-gimana, aku takut. Jadi aku berhenti. Dan setelah berhenti aku juga nggak ngerasain efek yang gimana-gimana ke kulit muka aku. Intinya aku tetap, kulit muka aku pas itu tetap yang cerah, tapi yang cerah yang gak alay, dan tetap gak jerawatan. Nah sampai akhirnya pokoknya teman-teman yang udah kenal sama aku, deket sama aku, dan udah pernah ketemu aku di Pacitan pasti tahu gimana kondisi kulit aku yang jarang banget jerawatan selama di Pacitan. Sampai akhirnya di 2018 akhir aku KKN. Tenang, bukan KKN di Desa Penari. Jadi aku KKN, dan ternyata aku juga gak cocok sama air di tempatku KKN. Jadi aku tinggal di Pacitan, tapi aku tinggal di desa. Di tempat desaku tinggal, aku tuh mandinya pakai air sumur, pakai air bor sendiri. Jadi bener-bener kayak yang pure air dari sumber. Kalau kita di Pacitan kan tinggal di Pacitan pakai airnya PDAM. Nah selama pas aku KKN itu, ternyata aku gak cocok sama air di tempatku KKN. Jadi tiba-tiba aku jerawatan. Dan pas itu aku cuek karena aku mikirnya itu jerawatan pas aku mau mens aja. Dan ternyata makin lama aku biarin, dia makin parah di pipi kiri sama di jidat. Pas itu aku inget banget, itu bener-bener parah, sayang aku gak ada fotonya pas itu. Dan aku mutusin lagi setelah lama gak pakai krim yang pertama tadi aku beli. Akhirnya aku beli lagi krim itu buat siapa tahu pakai krim itu bisa benerin mukaku, bisa balikin mukaku buat gak jerawatan dan bersih lagi. Pas aku udah beli, aku pakai, ternyata udah gak ada efeknya ke kulit mukaku. Jadi dia tetap masih ada jerawat dan bekasnya tuh susah banget hilang. Itu butuh waktu yang lama pol buat hilangin dan pudarin bekas jerawat yang ada di pipiku karena KKN itu. Nah sampai akhirnya ya udahlah, aku pakai masker. Aku sering rajin pakai masker, dan aku cuma pakai setelah si krim ini habis, aku nggak beli lagi, aku nggak pakai krim apapun, aku cuma pakai facial wash, aku cuma pakai pelembab, sama aku cuma pakai sunscreen, dan rajin pakai masker. Udah itu aja. Sampai akhirnya si bekas jerawat itu hilang sendiri, tapi itu bener-bener lama banget. Sampai akhirnya pas di Pacitan ada salah satu dokter kulit
Aku nggak bakal sebutin namanya siapa, tapi teman-teman pasti tahu. Dia lagi campaign dan lagi ada promo. Jadi dia ada promo skincare yang share in jar, kalau nggak salah itu satu paketnya 85 atau 100 ya, lupa. Pokoknya pas itu aku kegiur karena di brosurnya dia bilang kalau kita bisa cek kondisi kulit kita pakai alat, dan aku nggak tahu alatnya itu apa. Pokoknya kita bisa cek. Dan pas itu aku tergiur buat beli si krim ini. Dan akhirnya pas aku udah beli, pertama kali pakai dia kayak agak panas di kulit. Tapi karena sayang udah beli, aku tetap aja pakai, dan itu bikin kulitku beruntusan. Akhirnya aku tetap nekat pakai sampai itu habis, karena kan share in jar jadi cuma kecil aja. Akhirnya aku habisin si stok skincare yang itu. Dan yaudah, aku akhirnya punya beberapa bekas jerawat di pipi. Dan itu lama juga. Ada jerawat yang gede, lalu ada bekasnya, dan itu lama pola hilangnya sampai aku stres. Sampai akhirnya itu bulan Agustus kalau nggak September. Sampai akhirnya bulan Oktober aku pindah ke sini, aku pindah ke Samarinda. Pindah ke sini dan ternyata aku juga nggak cocok sama air dan iklim sini. Kayak tiba-tiba di Kalimantan ini kan panas kan ya. Kalau di Jawa kan lebih kayak yang adem, gak yang terlalu ekstrim cuacanya kayak di Kalimantan. Jadi kalau kalian tinggal tahu rasanya tinggal di Kalimantan, itu benar-benar kayak di sini tuh kita nggak bisa hidup tanpa AC atau kipas angin karena saking panasnya, gila. Dan kayaknya kulit aku tuh shock sama cuaca sini, sama air sini. Jadi kayak minggu pertama awal-awal aku di sini, aku bener-bener gatel sebadan full. Jadi dulu aku pernah juga kayak gini, awal masuk SMK di Pacitan 2011. Itu aku bener-bener nggak cocok juga sama air yang ada di kosan. Jadi karena udah terbiasa mandi pakai air sumur, pakai air sumber. Pas waktu aku sekolah di Pacitan, mandi pakai air PDAM, aku tuh juga nggak cocok, dan aku gatel sampai sebadan full. Itu sampai dibawa ke dokter, di dokter khusus tentara. Teman-teman yang di Pacitan pasti udah tahu itu dokter khusus tentara. Aku sempat mau disuntik saking parahnya, tapi aku nggak berani, dan akhirnya aku cuma dikasih obat. Dan itu kayak harus beberapa kali periksa ke dokter itu biar si badan bener-bener sembuh dari si gatel. Dan itu kayak wah ya, itu kayak sempet jijik ke diri sendiri karena gila, itu bener-bener sebadan full. Dan untungnya sampai sekarang tuh nggak ada bekas, aman yang di Pacitan. Jadi bekasnya itu bener-bener nggak ada, dan obatnya yang dari DKT itu bener-bener manjur. Nah ternyata pas sampai di Samarinda aku juga nggak cocok sama si air, cuman nggak separah pas waktu aku di Pacitan. Jadi nggak harus sampai dibawa ke dokter, tapi ciri-cirinya tuh sama, kayaknya aku alergi air dan nggak cocok sama air sini. Lebih tepatnya belum terbiasa sama air sini. Jadi pas itu gatel sebadan, dan ditambah muncul ada beruntusan di dahi, beruntusan di bawah pipi kanan, pipi kiri, lalu mulai ada jerawat. Dan aku mulai panik karena aku nggak biasa punya jerawat yang gede dan lama. Akhirnya aku beli masker organik. Dan aku bukan tipe orang yang pakai skincare tuh harus nunggu yang lama gitu. Aku tuh nggak sabar. Aku tuh harusnya pengennya kalau aku beli skincare, kalau aku pakai suatu produk, aku tuh pengennya hasilnya cepet gitu, kayak efeknya tuh harus langsung kelihatan ke muka aku. Dan ini yang buruk teman-teman. Jadi ini nggak harus ditiru, ini nggak boleh contoh, karena semua itu pasti butuh proses. Kalaupun nanti ada yang instan, itu pasti nanti hasilnya nggak akan bagus. Nah kayaknya salahnya di aku karena aku terlalu banyak pakai masker dan aku campur-campur. Jadi aku ada beberapa jerawat di pipi kiri itu yang gede pol sampai kayak ada nanahnya. Wah gila, itu stres banget. Setiap kali ngaca tuh pasti kayak sedih karena nggak pernah kan punya jerawat yang kayak gitu. Udah lama nggak punya jerawat yang kayak gitu, tiba-tiba sampai sini aku jerawatan lagi. Dan aku berusaha keras buat hilangin si jerawat yang gede tadi. Nah biasanya kalau di Pacitan setiap kali jerawatan tuh aku pakai obat jerawat malamnya, dan paginya pasti udah kempes. Dan pas di sini aku pakai obat jerawat itu, tapi ternyata nggak ada efeknya. Dia tetap kayak setiap kali ada jerawat satu dia kasih obat sembuh, besoknya lagi pasti ada lagi di dekatnya, besoknya lagi ada lagi, dan gitu terus sampai aku udah kayak give up, kayak bener-bener stres. Itu dari Oktober, November, Desember, Januari sampai Februari, 5 bulan di sini tuh stres banget karena ada jerawat.
dan aku nggak pakai krim apapun. Jadi aku cuma pakai masker sama pakai facial wash sama pelembab dan sunscreen, udah itu aja. Sampai akhirnya Februari 2020 aku pulang Pacitan dan aku putusin buat pakai krim lagi. Dan kali ini krimnya aman, yang udah kedaftar sama BPOM. Dan aku berharap si krim ini bisa bantu aku buat sembuhin jerawatku dan bersihin mukaku dari bekas-bekas jerawat. Jadi aku pertama kali pakai krim ini di Februari pas aku pulang Pacitan 2020, karena pas itu temanku pakai dan dia cocok, dia bekas jerawatnya hilang dan wajahnya jadi cerah. Jadi aku kepengen juga pakai karena udah ngerasa kayak wajahku selama di Samarinda itu kayak udah rusak, udah pokoknya udah kayak mau nyerah aja. Setiap kali ngaca tuh pasti stres karena punya jerawat di mana-mana dan bekasnya nggak hilang-hilang. Akhirnya aku cobain dan aku cobain ini. Pakai krim ini sampai sekarang. Jadi ini adalah MS Glow. Aku belinya di MS Glow agen yang di Pacitan. Dia resmi. Nanti bakal aku taruh nama Instagramnya. Jadi satu paket ini 300.000, dapat free pouch. Dan ini ada facial washnya. Gila, nggak ngerti kenapa punya aku facial washnya jadi kusam kayak gini, karena aku naruhnya di kamar mandi dan nggak ngerti kayak kena air jadi kayak gini. Jadi ini ada facial washnya, lalu ada tonernya, ada krim siangnya, dan ada krim malamnya. Nah, pas baru pertama kali pakai ini, aku pas pakai tonernya sih yang utama. Pas aku pakai tonernya, ini kan ada aturan pakainya dan aku udah konsultasi juga sama si agennya ini, si agen penjual krimnya ini. Pas aku pakai tonernya di muka ini bener-bener kayak panas, rasanya tuh kayak kebakar, gila. Wah, pakai tonernya itu bener-bener pas sekali semprot, sekali pakai di muka itu bener-bener kayak ngerasa panas, kayak kebakar rasanya. Gak ngerti, itu baru pertama kali aku pakai dan kayak ngerasa kebakar. Aku jadi takutnya nanti kulitku jadi tipis, jadi gosong atau gimana-gimana. Pokoknya aku langsung stop pemakaian dan aku langsung konsultasi sama si sellernya. Dan pas aku tanya kenapa tiba-tiba kayak wajah aku ngerasa kebakar pas aku pakai tonernya, dan ternyata dia jawabnya karena mungkin sebelum aku pakai si satu paket MS Glow ini, mungkin sebelumnya aku pernah pakai krim yang itu bahannya keras. Jadi kayak efeknya tuh baru sekarang pas dipakein si MS Glow ini yang diklaim dia pakai bahan-bahan yang udah BPOM semua dan aman buat kulit. Dia kayak apa sih namanya, purging gak sih? Nanti correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah namanya purging itu. Jadi aku beruntusan dan wajahnya kayak kebakar. Itu normal karena dia bilang sebelumnya aku pakai krim yang mungkin bahannya itu keras dan gak cocok di muka aku, tapi aku tetap maksa pakai. Dan akhirnya kayak nyesel dan kayak inget, lalu baru ingat kalau sebelumnya emang pernah pakai yang krim dari dokter tadi. Jadi biasanya kalau pakai si toner ini, setiap selesai mandi, setiap selesai pakai facial wash selalu pakai toner. Akhirnya karena wajah aku panas dan perih kayak kebakar, akhirnya aku kurangin, pakainya cuma pas mau tidur. Jadi aku pakai ini, aku semprotin di kapas, lalu aku tap-tapin di wajah, itu aja sebelum tidur. Dan pakai krim malamnya. By the way, ini krim malamnya. Dan ternyata aku ngerasa kulit aku makin cerah setelah aku pakai satu paket dari MS Glow ini. Walaupun bekas jerawatnya itu nggak langsung yang kayak hilang instan gitu, enggak. Jadi nanti aku bakal tunjukin ke kalian fotoku yang setelah aku pakai si paket MS Glow ini, tapi aku tetap masih jerawatan. Dan ini parah, kayak sampai ada ininya, nanahnya, ada putih-putihnya, itu ngeri. Dan akhirnya aku mutusin buat pakai obat jerawat. Biasanya kalau di Pacitan aku pakai obat jerawat lagi. Aku pakai obat jerawat Feril. Ini. Biasanya kalau di Pacitan aku pakai ini malamnya dan paginya tuh kayak jerawat langsung kering, udah langsung hilang aja, nggak ada masalah sama sekali. Tapi pas aku pakai di sini nggak ngerti, dia nggak ada efeknya sama sekali ke jerawatku yang gede, yang super gede itu nggak ada. Akhirnya aku beli juga obat jerawat yang ini. Gila, ini Purbasari. Ini bentuknya dia cair dan warnanya tuh coklat gitu, kayak gini. Bentar, ini nah dia cair teksturnya, beda sama si
beda sama si Veril ini. Jadi kalau Veril ini gel, dia gel gini. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini gel. Dan aku pakai dua-duanya. Aku nggak ngerti efeknya kayak gimana di mukaku, tapi kalau pakai yang ini pas lagi ada jerawat itu bener-bener kayak perih pol. Gila, nggak ngerti, ini bener-bener bikin jerawat kita kayak kebakar gitu, langsung kayak perih. Jadi kadang aku pakai ini, kadang aku juga pakai ini. Dan nggak ngerti sampai sekarang aku masih nggak tahu ini efeknya kayak gimana di jerawat aku. Yang jelas ini nggak sengefek pas aku di Pacitan, nggak tahu. Dan ada beberapa teman yang saranin suruh pakai Aknol, tapi karena ini masih sayang, aku masih ada 2, jadi udahlah, ngefek nggak ngefek aku pakai ini. Dan untungnya sekarang udah nggak ada jerawat, jadi nggak perlu pakai 2 produk ini sih. Nanti kalau bakal ada jerawat lagi, semoga nggak ada, tapi nanti kalau misalkan aku ada jerawat, mungkin aku bakal cobain pakai Aknol sesuai saran teman-teman onlineku. Oke, jadi langsung aja. Biasa aku pakai facial washnya dari ini MS Glow. Dia warnanya kuning. Susah. Jadi dia tuh kayak gini aja. Jadi dia warnanya kuning. Pas baru pertama kali pakai, aku bener-bener kayak kaget sama baunya, karena aku ngerasa bau itu nyengat. Dan ya aku agak ini sih, takut mau pakai ke muka. Jangan kalau baunya kayak gini nanti jangan giginya banyak apa segala macam. Tapi ternyata pas udah pakai ini enak. Dan sekarang udah gak terlalu terganggu sama baunya. Jadi facial washnya aku pakai itu. Setelah itu biasanya aku pakai toner. Dan tonernya aku tuh pakai 2. Yang satu dari MS Glow dan yang satunya lagi Air Mawar Kecintaan Bulan Viva. Udah lama banget aku pakai. Kalau udah pakai ini 2, berasa langsung melembab di muka. Dan biasanya setelah itu aku pakai pelembabnya aku pakai dari Wardah yang ini. Aku nggak pernah ganti-ganti sih, pelembab dari dulu pakai ini aja. Sama sunscreennya jangan lupa, aku juga pakai dari dari Wardah yang ini. Jadi toner, lalu pelembab, lalu sunscreen, dan baru pakai krim siangnya dari MS Glow yang ini, krim siangnya. Nah, setelah pelembab sama sunscreen dan krim siang, aku biasa pakai bedak. Aku bedaknya pakai ini aja. Sumpah, swear aku nggak pakai bedak apapun selain bedak Mars. Ini udah lama, aku nggak tahu ini udah bedak keberapa. Karena udah sering banget, setiap kali habis pasti beli lagi. Aku pakai yang Mars yang rose yang warna pink. Jadi setiap kali aku jerawatan, aku selalu tadi pakai obat jerawat dan juga aku pakai masker. Sebelumnya aku udah pakai masker organik, aku pakai masker kopi, aku pakai masker apalagi ya, susu, pokoknya segala macam masker organik itu aku pakai. Aku coba biar si jerawat cepat kempes dan hilang. Nah, sampai akhirnya aku ketemu sama si ini, masker Himalaya. Gila, ini bener-bener wah, gak ngerti, secinta itu aku sama si masker Himalaya ini, karena ini yang bener-bener ngebantu aku buat kempesin jerawat dan hilangin beruntusan. Kalian bisa beli ini di Alfamart atau di Indomaret atau di Guardian atau di pokoknya tempat-tempat yang toko-toko kosmetik kayaknya ada deh ini. Dulu aku carinya ini, belinya di Watson. Dan ini aku beli yang 100 ml, harganya 47.000. Dia teksturnya oke, jadi aku bakal tunjukin ke kalian kayak gimana maskernya. Holy shit, maaf ngomong kasar. Ini harganya kemarin 47.000 dan ini bener-bener ngebantu aku banget buat kempesin jerawat dan juga hilangin beruntusan. Jadi selama aku jerawatan, tiap malam aku pakai si masker Himalaya ini. Jadi dia warnanya hijau. Jadi teman-teman yang jerawatan kalau mau beli jangan lupa yang ini, Purifying Neem Mask, yang ada tulisan membantu merawat kulit berjerawat, karena dia ada beberapa, kayaknya kalau nggak salah ada beberapa varian, dan jangan sampai salah pilih varian. Jadi kalau kalian yang jerawatan dan mau juga cobain masker Himalaya ini, pastiin kalian beli yang khusus untuk membantu merawat kulit yang berjerawat. Jadi dia tuh warnanya hijau, ini deh, kayak gini. Nah, dia kayak ada scrubnya, tapi scrubnya tuh yang nggak yang terlalu gede, dia yang nggak kasar, dia masih scrub yang aman, yang halus. Dan setiap kali pakai ini kayak ngerasa langsung cerah, bukan yang cerah sih, kayak yang langsung seger aja gitu di muka. Aku biasanya pakai ini tuh tiap
setiap malam sebelum tidur aku selalu pakai itu, dan aku totolin ke tempat jerawat sama si beruntusan. Dan kayaknya 2 atau 3 hari setelah aku pakai itu biasanya langsung beruntusannya hilang, lalu jerawatnya jadi kempes, tinggal bekasnya aja. Jadi aku pernah baca juga katanya kalau buat hilangin bekas jerawat tuh kita harus rajin-rajin nge-scrub muka kita buat buat angkat kulit mati yang ada di wajah kita. Jadi biar makin cepat hilangnya si bekas jerawat. Jadi aku biasanya pakai scrub ini, St. Ive. Aku pakai yang varian coconut and coffee scrub. Jadi aku tuh beli ini karena dulu lagi promo dan nggak ngerti kayak apa sih biasa. Ini kan ada banyak variannya kan. Aku nggak tahu satu persatu manfaat dari setiap variannya. Dan kayak pas itu di Indomaret aku belinya, inget banget. Ini kalau nggak salah harganya masih 100-an atau 80-an berapa. Dan tiba-tiba ini jadi promo jadi 50.000 aja. Jadi pas itu kayak ya udahlah beli, cobain lah. Akhirnya coba pakai si scrub ini dan ternyata aku jatuh cinta secinta itu sama si scrub ini. Aku biasa pakai ini 2 kali dalam seminggu. Biasanya aku jadwal sih hari Rabu sama hari Minggu aku biasa pakai ini. Dan ini tuh gila wanginya kopi pol, oke, logat Jawanya keluar. Jadi teksturnya kayak gini nah dia ada scrubnya, dan scrubnya bener-bener yang gede, tapi dia nggak perih pas waktu kita scrub ke muka kita. Dan aku suka banget wanginya, kayak bikin relax. Dan ini bener-bener kayak wanginya bikin aku relax dan seger banget. Aku jadi suka banget sama si ini. Setelah pakai ini rasanya tuh bener-bener bikin wajah kita jadi cerah. Ini nggak bohong, ini review yang jujur dari aku yang bukan beauty vlogger. Aku nggak tahu gimana efek-efek si setiap produk menurut beauty vlogger tuh kayak gimana, aku nggak tahu. Jadi ini honest review dari aku setelah pakai si scrub ini, auto cerah, gila, kayak udah halus aja, nggak ada kotoran apa segala macam di muka. Itu benar-benar kayak jadi mulus. Jadi kalian bisa, kalau kalian yang mau coba, kalian bisa, ada beberapa varian kayaknya, kalian bisa sesuaiin sama kulit kalian masing-masing, dan semoga kalian dapat yang harga promo. Oh iya, aku juga sempat baca katanya kalau kita itu nggak boleh terlalu sering nge-scrub muka kita karena itu bisa bikin kulit kita jadi makin kering. Jadi usahain kalau kalian mau scrub wajah kalian itu jangan tiap hari, jangan tiap malam. Jadi kalian bisa pakai 2 kali seminggu atau 2 minggu sekali, atau terserah kalian. Pokoknya yang penting jangan tiap hari, jangan tiap malam. Kalau aku sih biasanya 1 minggu 2 kali, itu aku jadwal hari Rabu sama hari Minggu tuh. Nah jadi kalau jerawatku udah kempes, udah kering, dan beruntusanku udah hilang, biasanya tuh pasti ada bekasnya. Dan ini yang bikin stres karena bekasnya itu biasanya hilangnya lama. Karena aku kalau punya jerawat, karena kan jarang banget punya jerawat, jadi saat punya jerawat satu itu kayak aku terobsesi gimana caranya biar si jerawat itu cepet hilang. Aku pakein obat lah apa segala macam, dan tanganku ini nggak bisa berhenti buat pencetin dia, buat garuk lah apa segala macam biar dia cepet-cepet hilang dari si pipi. Dan ternyata itu adalah salah, teman-teman. Jadi kita kalau punya jerawat tuh nggak boleh dipegangin, kita nggak terlalu boleh sering pegang muka kita, karena kan tangan kita ini pasti kotor. Kita nggak mungkin setiap saat cuci tangan kan. Tapi oke, untuk sekarang karena lagi musim pandemi, nggak cuma sekarang sih, kita tetap harus jaga kesehatan kita dengan cara rajin cuci tangan pakai sabun, teman-teman, jangan lupa. Dan yang lebih penting lagi, jangan terlalu sering pegangin muka kita, karena kita nggak tahu ada kuman atau tangan kita kotor atau gimana. Dan kalau nempel ke muka kita adalah bagian yang paling sensitif dari tubuh bagian yang lain. Aku nggak tahu sih kalau kalian kayak gimana, tapi aku kayaknya kayak gitu. Jadi aku biasanya pakai masker yang aku buat sendiri dari oat dan madu. Ini 2 ini tiap malam aku pakai buat hilangin bekas jerawat. Biasanya aku campur si oatnya ini, kalian bisa beli di Indomaret atau di Alfamart, dan ini murah banget coy. 200 gram cuma 12.500. Gak ngerti kalau di Pacitan harganya berapa, tapi kalau di sini kayaknya di Indomaret semua sama, harganya 12.500 pas aku beli. Dan madunya aku lupa madunya pakai apa. Di kantor ada. Ini pakai yang madu. Kalian bisa pakai madu apapun sih, yang penting madu. Dan caranya gampang. Kalian tinggal campurin si oat ini dan si madu. Kalian boleh masak dulu si oatnya pakai air hangat
atau langsung aja campurin pakai madu. Kalau aku biasanya langsung aja campurin pakai si madu, karena kalau pakai si air hangat dia ke kulit tuh jadi nggak enak, rasanya kayak anget terus nggak enak makanya di kulit. Kalau aku nggak enak kalau aku pribadi. Tapi kalian boleh sih coba pakai air hangat, ini dulu dimasak dulu, bukan dimasak sih, dicampur pakai air hangat biar dia lebih matang, dan lalu dicampur sama madu. Tapi opsional sih, kalian bisa pakai air hangat atau air dingin. Kalau aku pakai air dingin. Dan ini rajin aku pakai tiap malam sampai akhirnya aku ngerasa bekas jerawatku makin lama makin pudar. Dan kemarin aku seneng banget karena aku dikirimin dapet paket masker dari salah satu oat shop. Nanti bakal aku tulis juga oat shopnya apa. Dan pas banget aku dikirim yang oat scrub. Gila, seneng pol, karena biasa kan aku pakai buat sendiri tuh yang ini pakai yang ini sama madu, dan tiba-tiba aku dikirim yang varian oat scrub sama yang milk buat cerahin, dan ini buat hilangin bekas jerawat sama angkat sel kulit mati. Dan akhirnya yaudah aku tinggalin si oat yang ini yang aku buat sendiri, makanya dia masih banyak. Dan aku pindah ke masker oat scrub yang ini. Aku pakai tiap malam, gak pernah skip sama sekali. Jadi aku pakainya selang-seling sama si Himalaya ini. Kalau lagi beruntusan, biasa kan kalau setiap kali mau mens aku pasti ada beruntusan atau ada jerawat. Aku biasa pakai si Himalaya ini. Tapi kalau kulit mukaku lagi nggak ada jerawat, lagi baik-baik aja, nggak ada beruntusan, nggak ada segala macam, aku tiap malam selalu pakai ini masker oat scrub. Dan ini juga bener-bener bisa ngangkat sel kulit mati yang ada di kulit, di muka aku. Kayak biasanya setiap kali aku pakai ini ngerasa lebih cerah. Ini gak bohong, sumpah. Kayak setiap kali orang-orang pasti nge-review produk kayak gitu, tapi enggak, aku udah pakai ini sejak berapa minggu ya? Lebih dari 2 minggu kayaknya. Pokoknya setiap awal dari aku terima produk ini sampai sekarang aku rajin pakai tiap malam, dan hasilnya ya seperti yang kalian lihat sekarang. Bekasnya kayak udah mulai pudar, teman-teman. Jadi nggak tahu, aku tuh cuma jerawatan di pipi sebelah kiri aku, dan yang di kanan tuh nggak ada, kayak dia mulus, di dahi juga nggak ada. Jadi aku cuma punya jerawat dan bekasnya di pipi sebelah kiri. Nih nanti aku bakal kasih tahu ke kalian fotonya gimana jerawat dan bekasnya sebelum aku rajin pakai masker tiap malam. Oh iya, buat ada juga kemarin yang nanya kalau buat perawatan bibir scrubnya pakai apa, Kak? Oke. Jadi aku biasanya pakai Vaseline. Ini nggak ngerti, ini padahal ukuran yang kecil, tapi ini nggak habis-habis, gila. Beli dari Pacitan sampai sekarang udah berbulan-bulan ini nggak habis-habis. Dan satu lagi aku pakai Vaseline ini, pakai Vaseline ini. Jadi sebelum tidur, biasa sebelum tidur setelah selesai mandi, mau pakai make up, mau pakai lipstick, aku selalu pakai. Aku biasa selang-seling sih pakai ini, bisa juga pakai ini. Kalau nggak mau ribet, mau yang cepat, biasa aku pakai ini. Udah tinggal segini. Vaseline itu aja. Nah, jadi buat teman-teman itu aja skincare rutinku, dan gimana cara aku buat hilangin si bekas jerawat. Jadi yang pertama tadi aku pakai satu paket dari MS Glow yang terdiri dari facial wash, krim siang, krim malam, sama toner. Ini satu paket harganya 300.000. Nanti kalian bisa langsung aja kalau mau order, kalau mau pesan, kalian bisa langsung aja nanti chat atau DM di Instagramnya. Nanti bakal aku tag Instagramnya apa, dia reseller resmi. Jadi kalian gak usah khawatir kalau barangnya gak original atau gak kedaftar BPOM, karena dia agen resmi. Nanti bakal aku tag Instagramnya. Dan yang kedua, aku pakai tonernya juga dari Air Mawar, si Viva ini. Aku pakai ini juga buat mengembalikan pH kulit setelah kita cuci muka. Kalau di Google sih kayaknya gitu, tapi aku pakai ini buat lebih ke ngelembapin kulit aku dan nyiapin kulit aku sebelum aku ke tahap skincare selanjutnya. Nah, aku juga pakai pelembabnya dari Wardah, dan aku pakai sunscreennya juga dari Wardah. Lalu aku biasanya pakai ini scrubnya, sekali lagi ini St. Ive yang varian coconut sama coffee scrub. Ini aku pakai seminggu 2 kali, di hari Rabu sama hari Minggu. Dan aku pakai masker ini Blackhead dari Vienna yang charcoal buat hilangin si komedo. Sama aku pakai the one and only masker Himalaya yang nimas buat hilangin beruntusan sama jerawat. Dan obat jerawatnya aku pakai Purbasari sama Feril. Udah itu aja. Jadi teman-teman, oh ya satu lagi, aku juga pakai masker yang
buat sendiri DIY dari oat yang bisa beli di Indomaret sama madu. Kalian bisa pakai madu apa aja. Sama sekarang lagi rajin banget pakai masker yang ini oat scrub, sama nanti bakal cobain juga yang varian milk yang buat cerahin kulit. Jadi segitu aja skincare dan cerita aku gimana cara ilangin jerawat dan bekasnya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian punya jerawat, kalau kalian acne fighter, kalian jangan putus asa, kalian jangan nyerah. Kalian berdoa jangan lupa, dan kalian juga usaha. Maksudnya kalian juga harus rajin cuci muka, kalian harus rajin buat bersihin muka kalian, dan cari produk yang cocok dan sesuai sama kulit kalian. Jadi skincare itu nggak harus mahal, nggak harus yang ada mereknya, nggak harus yang gimana-gimana. Kalau bisa murah, kenapa harus yang mahal? Nggak, bercanda. Maksudnya setiap kulit orang tuh pasti beda-beda. Bisa jadi skincare-nya cocok di aku tapi nggak cocok di kalian, atau bisa juga sebaliknya, cocok di kalian tapi nggak cocok di aku. Kuncinya harus tahu jenis dan kondisi kulit kalian masing-masing, lalu cari produk yang sesuai sama kondisi kulit kalian. Dan semoga informasi ini membantu. Nanti bakal aku tag nama produk dan dimana aku beli. Jadi buat kalian yang masih kurang jelas, yang masih kurang paham, kalian bisa nanti langsung tanya ke aku. Tapi sekali lagi aku bukan expert, jadi ini semua aku share berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi semoga ini membantu dan have a nice day.